Halo Sobat Bonsai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu pastinya ya buat kita semua teman-teman dimanapun berada, senantiasa sehat dan baik-baik saja min ya rabbal alamin. Kita ketemu lagi di Bonsai Imaji, channelnya belajar bonsai, channel yang pastinya selalu pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh. Kita punya satu bahan iprik ya, dimana bahan iprik ini uh, proses apa namanya itu bikin batang utamanya itu dari hasil cut ya, cut and grow gitu ya teman-teman ya. Itu seperti yang biasa kita apa namanya kita lakuin ke cabang ya kan? Nah, jadi kadang-kadang orang ada yang suka dengan cut and grow, ada yang suka dengan loss aja gitu kan. Nah, itu di cabang dan di batang tuh ya juga sebenarnya kalau kita bikin formal informal ya, rata-rata bikin informal itu biasanya kita bikin batangnya itu dari cut and grow, tapi mengikuti apa namanya itu tumbuhnya tunas gitu kan. Nah, tapi kalau yang kita bikin ini enggak, kita cuma coba-coba sih gitu kan. Tadinya kita coba-coba kita bikin batang dengan sistem cut and grow itu ya, dan ini hasilnya teman-teman ya. Jadi bikin batang utama dengan sistem cut and grow itu ternyata hasilnya baik ya teman-teman, hasilnya tuh bagus juga gitu kan. Nah, seperti yang bisa kita lihat ini ya, ini anggap aja ini yang kita pilih ya, ini kita pilih bagian ini adalah bagian muka ya, kita pilih di bagian muka. Dan dulu ini hasil stek, dimana dulu hasil stek itu pendek teman-teman ya, pendek, dia ini pendek sekali, bogel ya, karena memang target kita bogel gitu kan, tapi kita coba membuat batang dulu gitu sampai sampai finish ya, sampai ke atas gitu kan. Nah, jadi dengan cut and grow itu kita bikin batang terus, jadi setiap kali ada tumbuh cabang 2, 3 bahkan lebih banyak itu kita buang-buangin, dan yang kita pelihara itu satu gitu ya. Nah, jadi ini termasuk lubang yang tercipta dari apa namanya cabang yang kita potong, yang kita buang gitu, karena mungkin apa namanya kerja kambium lebih lambat, jadi dia berlubang ya, berlubang sampai 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 ke ya, tembus ya, ini lubangnya tembus nih, kelihatan tuh ya, tembus sampai ke bawah itu. Nah, artinya ini adalah eh, dengan sendirinya karakter batang tercipta gitu ya teman-teman. Nah, kemudian ketika dia kita potong, ini yang tumbuh, ini yang kita pelihara gitu. Nah, kemudian ketika ini yang kita pelihara dengan mengukur apa namanya keseimbangan yang ada, artinya kalau dari bawah yang di atas ini tentunya kita buat lebih pendek ya teman-teman. Nah, jadi ketika dia tumbuh, ini tumbuhnya 3 teman-teman, di sini satu ya kan, nah, di sini satu, di sini satu gitu kan. Nah, kemudian kita buang-buangin juga gitu kan. Ini pernah kita biarkan gitu kan. Ini juga pernah kita biarkan gitu kan. Tapi akhirnya disinilah yang kita potong ya. Di bagian ini yang kita potong. Ini kelihatan di bagian sebelah sini tuh sama ya seperti yang di bawah. Dia pertumbuhan kambiumnya agak lambat, jadi di dalam ini juga mengering gitu kan. Nah, mengering, dan itu juga menciptakan karakter tersendiri. Jadi kita bisa lihat gerak dasar dari penampakan batangnya ini. Kalau dari sini mukanya ya kan, kalau dari sini mukanya dia bogel di bawah, kemudian lari ke sini agak ke belakang, kemudian dia berbelok ke sini ya. Jadi di sini pernah ada cabang, kita buang karena ini ketiak gitu ya, ini ketiak, jadi nggak apa ya, nggak enak dibuat cabang. Jadi tadinya di sini itu kita biarin bikin cabang apa namanya pertama, kemudian ini bikin cabang kedua, dan ketiganya di belakang gitu. Kemudian ini kita cari apa sikutnya gitu ya, sikunya yang untuk kita tumbuhin, dan ternyata sikunya turun ke bawah. Jadi ini membuat kita ambil keputusan yang ini dibuang. Jadi dia ini di sikunya ini, di siku ini nanti bakalan kita
tempatin sebagai cabang kedua. Ini yang jadi cabang pertama dan ini jadi cabang kedua. Mungkin dengan susuan ya nantinya itu akan kita ituin. Nah, kemudian kita lari ke sini dan ini dia tumbuh di ketiak. Mungkin ini juga nanti akan kita eksekusi, kita buang. Ketika dia tumbuh dua ya, ini satu ya. Nah, ini kita buang juga kemarin kita buang juga ya dulu gitu, maksudnya dulu. Nah, ini kita buang juga. Kemudian ini yang kita pelihara, tapi ternyata dia bengkaknya lebih besar. Nah, bengkak lebih besar, jadi makanya kita biarin dulu ke sini dan ini nanti akan kita eksekusi lagi. Kita harapin dia akan tumbuh di sini, apakah itu dengan susu atau apa sebagai penerus ya, sebagai terusan yang nanti bakal kita bikinin mahkota. Jadi kalau teman-teman mau bikin batang dengan sistem cut and grow, ini bisa ya, dan ini formal dengan liukan yang bagus ya. Ya, sebenarnya ini tegak berkelok. Sebenarnya ini informal ya kan. Nah, berkelok karena berkelok ya. Nah, tapi ini posisinya seperti posisi formal gitu aja ya teman-teman ya. Itu yang pengen kita sampaikan, bahwa batang utama pun bisa kita bikin dengan sistem cut and grow ya. Artinya kita memang mengutamakan membuat batangnya dengan cabang-cabangnya menyusul ya, termasuk di akar ya. Termasuk di akar. Di akar juga kita tetap perhatiin akar, karena akar itu sangat penting ya, pondasi itu sangat penting. Kita tetap perhatiin, tetapi perhatiin pertumbuhan akarnya tanpa kita artinya lebih tumpah ya curahan kita ke akar. Nah, karena di sini akar tuh kita biarin gitu kan, kita biarin dulu karena pertumbuhan ke atas dalam rangka membuat batang itu harus benar-benar didukung oleh nutrisi yang dari bawah gitu kan. Nah, dan beberapa batang ini, beberapa cabang daun juga harus kita biarin karena daunnya butuh fotosintesis untuk membantu membuat makanan gitu kan. Nah, jadi tetap kita biarin, enggak terburu-buru juga membuang cabang-cabang yang enggak dibutuhin gitu tadinya gitu ya. Jadi biarin dulu. Yang jelas pembesaran harus terlihat seimbang dan hasilnya lumayan bagus ini kan. Nah, hasilnya bagus, dia mbogel dari bawah ke atas, enggak mengerucut dengan baik, dan di sini kelihatan di sini mulai nggak enak ya teman-teman, dan ini nanti mungkin yang akan kita eksekusi. Oke, itu aja teman-teman ya, buat kali ini kita berbagi sedikit ya dalam membuat batang utama dengan sistem cut and grow. Pembuatannya sama dengan ketika kita melakukan sistem and grow di cabang seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang selalu mendukung channel kita ini ya kan. Buat teman-teman yang baru menemukan channel kita akan belajar bersama soal bonsai. Oleh karena itu like, subscribe, tinggalin komen biar kita bisa kunjungi juga teman-teman, dan jangan lupa tekan loncengnya agar selalu tahu ada video-video yang baru kita up gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Bersama Bonsai Imaji kita berkarya dan berimajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.